Pemirsa, kita akan bergabung ke gedung BNPB Jakarta untuk memperbarui informasi terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Balita kita di tempat-tempat itu, risiko ini akan menjadi semakin besar. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kebiasaan baru haruslah mulai kita tanamkan kepada seluruh keluarga sejak saat ini. Di dalam era ini tentunya akan banyak sekali perubahan yang harus kita lakukan. Satu sisi dalam konteks layanan kesehatan. Beberapa waktu yang lalu pemerintah telah menyampaikan sosialisasi tentang penggunaan layanan telemedicine untuk jasa konsultasi kesehatan. Sehingga tidak perlu di dalam kepentingan konsultasi harus datang ke rumah sakit, harus menunggu di rumah sakit, karena ini memberikan risiko yang cukup besar. Di dalam layanan yang lebih spesifik, misalnya imunisasi pada anak-anak, kita tidak boleh menghentikan sama sekali layanan imunisasi. Karena layanan imunisasi hakikatnya adalah hak asasi anak-anak kita untuk terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Mereka harus sehat, karena merekalah masa depan bangsa ini. Tentunya kita tidak bisa lagi menjalankan imunisasi dengan pola-pola yang lama. Posyandu, datang bersama-sama, berkerumun, mendengarkan penyuluhan, kemudian menimbang bayi dan seterusnya. Harus ada mekanisme yang kita rubah. Inilah yang dibutuhkan inovasi-inovasi dari semua pihak, dari kader kesehatan, dari petugas imunisasi di puskesmas, termasuk dari orang tua balita. Kita mengharapkan bahwa imunisasi tetap jalan, karena semua ibu pasti akan memiliki kartu atau buku monitoring tentang imunisasi. Mintakan imunisasi ini dijadwalkan. Komunikasikan dengan petugas imunisasi di puskesmas. Buat janji, sehingga tidak perlu lagi imunisasi datang berkelompok dalam satu tempat. Karena ini akan memberikan risiko yang besar. Imunisasi harus berjalan. Contoh yang lain adalah pengobatan pasien dengan penyakit kronis, semisal TBC. Harus tidak boleh terputus minum obatnya. Oleh karena itu, kontrol, kemudian mendapatkan obat kembali harus dilaksanakan dengan inovasi yang kemudian tanpa mengabaikan keamanan kita dalam penularan COVID. Oleh karena itu, telemedicine bisa dilaksanakan dengan cara yang sederhana. Semisal berkomunikasi menggunakan telepon dengan petugas yang selama ini sudah melayaninya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, di dalam kebiasaan baru ini banyak yang akan kita rubah. Dan ini bukan sesuatu yang sulit, karena pada hakikatnya sudah banyak yang kita lakukan. Ini yang harus kita pertahankan. Pengendalian diri, kemudian kerjasama, kemudian gotong royong adalah menjadi sesuatu yang penting. Masyarakat harus mampu bisa menjadi kontrol terhadap kebiasaan baru yang dikembangkan bersama-sama. Inilah yang kemudian harus mewarnai kita di dalam mengantisipasi produktif tapi aman dari COVID. Saudara-saudara, pada hari ini kami akan melaporkan beberapa hal terkait dengan kinerja data bidang kesehatan yang kami himpun sampai dengan pukul 12.00 WIB. Kita telah melaksanakan pemeriksaan spesimen yang sudah selesai dan terverifikasi sampai dengan pukul 12.00 adalah 9.049 spesimen. Namun yang belum selesai pemeriksaan karena terpotong waktu 12.00 adalah 1.143 spesimen.
Sehingga total yang kita periksa sampai dengan saat ini adalah 342.466 spesimen, baik dengan real-time PCR maupun dengan tes cepat molekuler. Hasil pemeriksaannya kita dapatkan bahwa konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 609 orang, totalnya menjadi 27.549 orang. Sekali lagi bahwa penambahan jumlah ini tidak merupakan gambaran total keseluruhan yang menggambarkan kondisi tanah air kita. Kita melihat di Provinsi Jawa Timur, hari ini 213 kasus, ini meningkat dibanding hari kemarin. Kemudian Provinsi Papua juga meningkat 94 kasus dibanding hari kemarin. Provinsi DKI 60 kasus, ini kalau dibanding hari kemarin terjadi penurunan. Kemudian Sulawesi Selatan 44 kasus, kalau dibanding dengan kemarin ini adalah penurunan. Sumatera Selatan 24 kasus, jika dibandingkan dengan hari kemarin ini penurunan. Ada 4 provinsi yang melaporkan sekarang hanya ada 1 kasus positif. Dan 11 provinsi yang hari ini dilaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Saudara-saudara, yang sembuh meningkat 298 orang sehingga totalnya menjadi 7.935 orang. Kasus meninggal 22 orang sehingga total menjadi 1.663 orang. Telah 417 kabupaten kota yang terdampak dari 34 provinsi. Kita masih melakukan pemantauan terhadap orang dalam pemantauan sebanyak 48.023 orang dan pasien dalam pengawasan 13.213 orang. Saudara-saudara, sekali lagi kerja kita bersama-sama memang telah memberikan hasil yang cukup bagus. Ditandai dengan banyaknya kasus menurun di berbagai provinsi. Namun juga masih ada proses penularan yang masih terjadi. Ini disebabkan karena masih ada sumber penularan di tengah masyarakat, masih ada orang yang rentan yang mengabaikan pada protokol kesehatan dan belum melaksanakan adaptasi kebiasaan yang baru. Oleh karena itu, mari kita kukuhkan niat kita, komitmen kita untuk menjalankan protokol kesehatan dalam rangka menghadapi kebiasaan yang baru. Saudara-saudara, ikuti terus informasi yang selalu kami berikan untuk pedoman kita, agar tidak terbawa oleh berita yang belum bisa dipastikan kebenarannya, atau malah memunculkan kegelisahan, kepanikan di tengah masyarakat. Cukup banyak media yang bisa diakses. Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia setiap hari menginformasikan ini. Dan pasti disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memperkuat komitmen kita, disiplin kita, yang kemudian kita gunakan untuk melindungi keluarga kita, melindungi tetangga kita, melindungi lingkungan kita, dan nanti kita akan menjadi bagian dari keseluruhan melindungi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, yakin kita bisa, optimis kita bisa mengatasi ini dengan sebaik-baiknya. Kita pasti bisa. Sekian, terima kasih.